Episode ke-253, Kinmu mengaktifkan Nine Heavens Eyes Awakening Skill dan melihat dua cahaya pisau menyilang di udara. Peti yang menahan Xing En terbelah menjadi dua, sementara potongan-potongan tubuhnya terpental ke segala arah. Sebagiannya melesat ke langit, sebagian masuk ke hutan, dan sebagian lagi menyusup ke dalam tanah. Suara Xing En bergema dari segala penjuru. Pisau surga, cepat atau lambat, kalian semua akan menjadi bagian dari koleksiku. Sesosok raksasa melesat maju sambil mengayunkan dua bilah pisaunya. Semua potongan tubuh Xing En yang belum sempat melarikan diri langsung dicincang hingga berkeping-keping. Kakek jagal, jangan biarkan Xing En kabur, teriak Kinmu. Karena suaranya tidak cukup kuat, Nenek Si segera memperkuatnya dengan teknik transmisi suara. Jagal pun meraung. Pisau pemotong babi menghantam tanah, memancarkan ki pisau yang menyapu ke segala arah di bawah permukaan bumi untuk memburu potongan tubuh Xing En yang bersembunyi. Pada saat yang sama, bilah pisau lainnya membelah udara, mengejar sisa-sisa tubuh yang mencoba melarikan diri. Beberapa saat kemudian, kedua pisau kembali ke tangan jagal. Ia melompat tinggi sambil berkata, "Dia terkena ki pisaiku. Selama masih hidup, aku bisa melacaknya. Aku akan mengejarnya." "Bagaimana dengan kepala desa dan yang lain?" tanya Kinmu. "Mereka masih di tempat matua. Aku khawatir terjadi sesuatu di sini, jadi aku pulang lebih dulu." Kinmu akhirnya sedikit tenang. Namun saat itu, Blaine yang berdiri di sampingnya tiba-tiba kehilangan kesadaran dan jatuh dari langit. Kinmu segera menangkapnya, tetapi tubuh Blaine terasa sangat berat. Tombak surgawi Long Tuo juga kehilangan cahayanya setelah mengalami kerusakan parah. Karena terbuat dari tulang naga surgawi, beratnya luar biasa dan hampir menyeret Kinmu jatuh. Nenek Si segera membantu menopang mereka. Ketiganya nyaris menghantam tanah sebelum akhirnya berhasil berhenti dan mendarat dengan selamat. Naga banjir terakhir yang dipinjam Kinmu untuk bertarung juga ombruk di tanah seperti ular mati. Darah terus mengalir dari mulutnya. Kinmu memaksa dirinya berdiri walau tubuhnya gemetar hebat. Luka-lukanya sangat parah. Seandainya Blaine, Krepel, dan Dave tidak datang tepat waktu, ia pasti sudah tewas di tangan Xing En. Pertarungan itu membuatnya sadar bahwa pengalaman bertempurnya masih jauh dari cukup. Meski telah meminjam kekuatan naga banjir, ia hanya mampu bertahan dengan kecerdikan dan beberapa siasat berani. Untungnya, semuanya berhasil. Ketika menoleh ke sekeliling, Kinmu terdiam. Seluruh istana dipenuhi para ahli yang terluka parah. Blaine, Dave, Krepel, Kaisar Yanfeng, Li Tianxing, hingga naga-naga banjir yang perkasa, semuanya nyaris tumbang. Bahkan para master kultus, para pahlawan wanita, permaisuri, dan Yu Zhaoqing ikut kalah telak. Jika bukan karena ramuan penguat yang diberikan sebelumnya, hampir semua orang pasti sudah mati di tangan Xing En. Dia benar-benar kuat. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Nenek Si langsung menjewer telinganya. "Masih saja bicara sembarangan," omalnya. "Aduh, aku salah. Lepaskan, Nek." Baru setelah Kinmu memohon, Nenek Si melepaskan tangannya. Kinmu mengusap telinganya lalu berkata pelan, "Sekarang Li Tianxing sudah tiada. Nenek tidak perlu lagi memakai penyamaran itu." "Siapa bilang aku sedih?" jawab Nenek Si sambil berjalan menjauh. "Li Tianxing sudah mati. Aku seharusnya merasa lega." Meski begitu, wajahnya justru dipenuhi kesedihan. Ia segera memerintahkan para iblis di aula untuk membawa semua korban yang terluka ke dalam istana. Sementara itu, Kinmu mengumpulkan seluruh potongan tubuh Xing En dan memasukkannya ke dalam sarang naga sejati. Agar Xing En tidak dapat melarikan diri, ia juga menaruh cakram kaisar yang berubah menjadi raja naga sejati di dalamnya sebagai penjaga. Setelah menarik kripel yang masih memeluk salah satu kaki Xing En, Kinmu turut memasukkan lukisan karya Dave sebagai segel tambahan. Barulah ia merasa sedikit tenang. Namun pekerjaan berikutnya jauh lebih berat. Korban terluka terlalu banyak, beberapa bahkan berada di ambang kematian. Tidak mungkin mengobati mereka satu persatu. Kinmu segera memanggil naga kilin, Feti Dragon. "Sekarang saatnya kau membalas semua makanan yang sudah kuberikan. Cepat jilat mereka." Naga kilin meringis. "Tapi bagaimana mungkin air liurku cukup banyak?"
Hulinger langsung melompat ke telinganya dan berbisik, "Jangan bilang air liur. Sebut saja cairan naga. Kedengarannya jauh lebih berharga. Kalau kau bekerja keras, aku akan meminta tuan muda menambah jatah makananmu." Mata naga Kilin langsung berbinar. "Baik, jangan lupa tambahan makanannya." Ia pun berlari ke sana kemari menjilati luka para korban. Kinmu sendiri segera menangani mereka yang paling kritis. Dengan jarum perak ia menghentikan pendarahan, lalu mulai meracik pil obat. Namun karena tubuhnya sendiri belum pulih, kedua tungku obatnya pecah akibat tangannya yang terus gemetar. Ia akhirnya mengobati dirinya lebih dulu hingga kondisinya cukup stabil. Baru kemudian kembali merawat para pasien. Ling Yuxiu, Yan Jingjing, Siung Xiang, dan Hulinger ikut membantu. Selama setengah hari mereka bekerja tanpa henti. Bahkan naga-naga banjir yang terluka ikut mengantar meminta jilatan naga Kilin. Tetapi naga Kilin pura-pura tidak melihat mereka sehingga mereka hanya bisa menggerutu kesal. Menjelang malam, Kinmu benar-benar kehabisan tenaga. Luka-lukanya kembali terasa nyeri sehingga ia terpaksa beristirahat. Untungnya, semua korban berhasil melewati masa kritis. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Kinmu terbangun oleh suara Nenek Si yang sedang mengarahkan para putri duyung menyiapkan sarapan. Ia duduk di tangga olah sambil memandangi punggung Nenek Si. Hatinya terasa damai. Li Tianxing telah benar-benar pergi. Kini yang berdiri di hadapannya hanyalah Nenek Si. Kinmu memang tidak pernah menyukai Li Tianxing. Selama puluhan tahun memimpin Heavenly Sen Cult, pria itu gagal membawa kemajuan berarti. Andai patriark tidak diam-diam menjaga keseimbangan, kultus itu mungkin sudah lama dihancurkan oleh Imperial Preceptor maupun Kaisar Yanfeng. Meski begitu, Kinmu tetap mengakui satu hal. Pada akhir hidupnya, Li Tianxing akhirnya menjalankan tanggung jawab sebagai seorang master kultus. Ia berhasil memahami ajaran sejati kitab suci iblis surgawi dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Walaupun hidupnya lebih banyak diwarnai kegagalan daripada keberhasilan, pengorbanan terakhirnya tetap pantas dihormati. Saat matahari mulai terbit, sinarnya menyinari wajah Nenek Si hingga tampak keemasan. Setelah sarapan, Kinmu kembali mengobati para korban. Selama lebih dari setengah hari ia terus menyeling pil hingga hampir menguras seluruh persediaan ramuan di karung topi miliknya maupun milik Dragon Rearing Sovereign. Karena stok obat hampir habis, Kinmu menuliskan daftar ramuan yang dibutuhkan dan menyerahkannya kepada Hulinger. Linger, pergi ke Relax Prefecture. Sentes yang ikut bersamamu agar toko obat Heavenly Sen Cult segera menyiapkan semua ramuan. Kalau kurang, kerahkan kapal cepat untuk membelinya dari tempat lain. Siapkan juga 26 kuali besar dan pengukus. Beberapa pasien harus direbus dengan teknik pengobatan khusus. Yan Jingjing segera mengangkat tangan. Aku juga ingin ikut. Kinmu tersenyum pahit. Aku pernah berjanji mengajakmu jalan-jalan, tapi keadaan sedang kacau. Anggap saja perjalanan ke Relax Prefecture sebagai gantinya. Si Yung Xiang tersenyum lisik. Ramuan dan kapal cepat tentu tidak gratis. Kinmu melambaikan tangan. Linger punya uang. Begitu meninggalkan istana, Hulinger dan Siung Xiang langsung saling berpandangan. Aku tahu kau ingin mengambil untung, kata Hulinger. Siung Xiang terkekeh. Yang terluka kebanyakan bukan anggota Heavenly Sen Cult. Jeti, biaya pengobatan tentu harus dibayar. Tapi bukan oleh guru kultus. Lalu oleh siapa? Kaisar. Hulinger menggeleng tegas. Berdagang tetap harus jujur. Kita hanya boleh mengambil harga yang pantas. Namun diam-diam ia memiliki rencana sendiri. Kalau harga resmi sudah dibayar, laporan kepada Kaisar bisa dibuat sedikit lebih mahal. Dengan begitu, seluruh keuntungan akan masuk ke kantongnya sendiri tanpa perlu berbagi dengan Siung Xiang. Sekitar 10 hari kemudian, seluruh ramuan akhirnya selesai dikumpulkan. Kinmu pun mulai pulih. Meski beberapa luka dalam masih belum sembuh sempurna. Saat tidak lagi terlalu sibuk, ia tiba-tiba teringat ucapan Wang Muran mengenai pengembangan metode kultivasi roh primordial 6 arah. Ia segera mencari Ling Yuxiu. Senior Wang pernah menyarankan agar kita menyempurnakan metode ini. Kalau berhasil, generasi mendatang akan memperoleh manfaat besar. Ling Yuxiu membelalak. Kalau benar kita berhasil menciptakan teknik baru,
Apakah kita bisa disebut seorang master? Qin Mu tertawa. Menurutmu, apakah Eternal Peace Imperial Preceptor hanya seorang master? Ling Yuxiu menggeleng. Beliau jauh lebih besar daripada itu. 3 teknik dasar pedangnya saja sudah cukup membuat namanya dikenang sepanjang sejarah. Benar, tapi jika roh primordial 6 arah berhasil kita sempurnakan, manfaatnya bahkan mungkin melampaui 3 teknik pedang itu. Semua jalur kultivasi akan berkembang, dan miliaran orang akan memperoleh manfaatnya. Ling Yuxiu tercengang. Ia tidak pernah menyangka teknik yang mereka kembangkan secara tidak sengaja memiliki arti sebesar itu. Kalau begitu, apa yang masih kita tunggu? Tanpa ragu ia menarik tangan Qin Mu dan berlari keluar. Di halaman istana, Kaisar Yan Feng, janda permaisuri, serta para korban lain sedang berjemur untuk mempercepat pemulihan. Melihat putrinya berlari sambil menggandeng Qin Mu, Kaisar Yan Feng bertanya heran, "Sure, kalian mau kemana?" Ling Yuxiu menjawab tanpa berhenti. Pergi mengembangkan roh primordial 6 arah. Kaisar Yan Feng semakin bingung. Bagaimana cara mengembangkannya? Dari kejauhan, suara Ling Yuxiu kembali terdengar. Dengan kultivasi ganda roh primordial. Kakakmu bilang ini namanya Dual Cultivation Spirit Primordial.